Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Zikri Muhammad Afnan. Saya Fadlika Kurniawan. Saya Eras Linda Dementar. Nama saya Marcelino Adam. Dan saya Rafiq Muhammad Syauki. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis dan perencanaan perangkat lunak tentang aplikasi pengelolaan ternak ayam. Bab 1 abstrak. Berternak ayam broiler dibutuhkan waktu lebih kurang 4-6 minggu bagi peternak untuk memelihara ayam hingga panen. Selama periode tersebut, peternak harus merawat ayam dengan maksimal, sehingga diharapkan hasil panen menguntungkan. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi pengelolaan ayam ternak ini agar dapat mengatasi berbagai permasalahan, seperti pemberian pakan atau vaksin yang tidak teratur, pencatatan perkembangan ayam tiap hari, ataupun berapa kilo pakan yang digunakan tiap harinya. Hal ini masih dilakukan yang secara manual. Penanganan penyakit dan kurangnya wawasan terhadap penyakit yang sering didapatkan oleh ayam, serta perhitungan timbangan yang masih dilakukan secara manual. Sehingga dengan mengatasi permasalahan tersebut, hasil panen menjadi bisa lebih meningkat dan tingkat produktivitas ayam menjadi terkendali. Intinya, aplikasi ini nantinya akan mempermudah pekerjaan para peternak ayam, meningkatkan efisiensi dalam peternak ayam broiler. Yang pertama yaitu ada analisis contoh dari YouTube yang akan dibacakan oleh Adam. Yang pertama yaitu pengusaha muda sukses peternak ayam broiler. Kesimpulan dari video YouTube di atas adalah kita bisa mempermudah pengelolaan peternak ayam broiler yang dimana nanti pada saat ada pemasukan atau pengeluaran pakan bibit dan juga kita bisa memanage panen ayam broiler beberapa bulan sekali. Yang kedua adalah sukses ternak ayam modern tanpa bau kotoran dan untung berlipat ganda. Kesimpulan dari video di atas adalah di mana dengan kalau kandang yang tertutup atau lebih modern, memiliki sirkulasi udara teratur dan menjaga kondisi ayam di dalamnya. Tentunya lebih efisien dari kandang terbuka. Dan soal suhu, biasanya kandang butuh memanaskan suhu menggunakan heater jikalau itu kondisi untuk anak ayam yang membutuhkan suhu yang hangat. Sedangkan untuk ayam yang sudah besar adalah membutuhkan suhu yang sejuk. Dan untuk bagian pakan dan air minum, kandang tersebut memiliki pemberi pakan otomatis yang bisa diaplikasikan di kandang apapun. Pakan otomatis tersebut memiliki sensor yang dimana jika pakan tersebut habis, dia akan terisi secara otomatis. Begitu juga dengan air minum untuk ayam tersebut akan terisi secara otomatis. Dan yang ketiga, cara memulai usaha ayam potong bagi pemula. Dari kesimpulan video di atas, yaitu ayam broiler memerlukan pemilihan lokasi kandang yang tidak boleh sembarangan, harus ideal dan sesuai dengan jumlah ayam yang akan dipelihara. Mendapatkan sirkulasi udara yang bagus dan suhu yang stabil, usahakan juga di sekitar kandang ayam memiliki sumber daya listrik dan air. Kondisi kandang ayam memerlukan kondisi kesehatan yang baik, yang dimana harus jauh lebih dari lokasi pemukiman warga. Lalu yang terakhir adalah memaksimalkan perawatan yang mencakup perhatian ekstra selama 14 hari pertama. Memberi makan 2-3 kali sehari, pastikan suhu udara stabil. Disesuaikan dengan suhu di kandang. Melakukan vaksinasi sebanyak 3 kali secara berkali, yakni tepat pada hari ke-7, 14, 21, dan pemberian vitamin sebelum masa panen dilakukan. Yang keempat ada tips upaya ayam broiler cepat gemuk. Kesimpulan dari video tersebut adalah ayam broiler bisa cepat gemuk selama 25 hari. Itu caranya adalah kita memberi makan atau pakan yang sehat dan teratur kepada si ayam. Dan juga dicek kondisi si ayam apakah dia sehat atau sakit. Karena jika si ayam sakit bisa membuat dia susah untuk makan. Jika kita membuat aplikasi untuk mempermudah agar setiap waktunya makan akan langsung otomatis memberikan pakan ayam tersebut. Yang kelima, cara berternak ayam broiler skala rumahan 100 ekor.
Kesimpulan untuk video berikut adalah buatlah kandang sesuai dengan standar pemeliharaan, yaitu kapasitas 100 ekor adalah 3 kali 3,5 meter atau 2 kali 5 meter. Untuk bibit anak ayam, mempersiapkan box untuk pemeliharaan awal yang berukuran 1 kali 1,5 meter. Lantai dialaskan dengan kertas koran yang sudah dibersihkan. Pasang bola lampu pijar 100 watt yang mempunyai lampu 35 cm. Untuk 100 ekor bibit, pasang 2 buah lampu pijar dan suhu yang dibutuhkan lampu pijar tersebut adalah 28 derajat sampai dengan 35 derajat Celcius. Untuk pakan, jumlah kebutuhan pakan untuk 100 ekor adalah 250 kg untuk 30 hari pemeliharaan. Untuk air minum membutuhkan 5 buah pot isi 2 liter seiring perkembangan ayam. Yang kedua dari website. Berikutnya adalah website berjudul tentang 8 tips cara merawat ayam broiler agar cepat besar. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari web ini adalah cara membesarkan ayam pedaging dengan adanya dorongan dari setiap aspek seperti lingkungan, pemilihan bibit, pemberi pakan, kandang, sanitasi, vaksinasi, proses panen. Jika semuanya berjalan lancar atau dengan benar, maka akan timbul secara tidak benar, itu maksudnya, maka akan menimbulkan masalah seperti penyakit kayak gitu. Terus pemilihan lahan juga sangat penting, yang mana bila kita lihat bahwa Indonesia banyak sekali daerah cuaca yang tidak stabil, ada yang panas, ada juga yang terlalu dingin. Maka dari itu kita harus mencari lahan yang strategis, tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Nah, pemilihan bibit juga harus diperhatikan dengan sangat benar. Jika pemilihan bibit bagus, contohnya seperti bentuk tubuh ayam yang bulat, bergerak dengan lincah, memiliki bulu yang utuh, tidak cacat, bagian mata pada hewan berwarna jernih, serta memiliki hidung dan anus tidak kotor. Ayam broiler harus diberi makan yang berprotein tinggi dan bervitamin tinggi. Mengingat bahwa ayam broiler bertujuan diambil dagingnya, maka dari itu kita harus memberi protein yang sangat tinggi. Pemberian pakan ayam broiler dibedakan menjadi 2, tergantung dari usia ayam, yakni starter dan tahap finisher. Tahap starter adalah pemberian pakan untuk ayam berumur 1-20 hari hingga umur 3 minggu dengan komposisi proteinnya 24%, kalsium 1%, lemak 2,5%, fosfor 0,9%, dan juga energi sebanyak 3.500 kalori per kilo. Kandang ayam juga perlu diperhatikan, karena kandang ayam adalah tempat ayam beraktivitas, sehingga kandang harus nyaman dan terhindar dari segala penyakit yang menyebabkan ayam-ayam jatuh sakit. Tidak hanya membersihkan lingkungan tempat tinggal ayam potong, tubuh dari ayam juga sebaiknya diberi vaksin. Pemberian vaksin pada ayam potong biasanya diberikan 2 kali dalam satu periode. Vaksin pertama diberikan pada ayam berumur 4-5 hari. Yang kedua dilakukan ayam berumur 21 hari. Budidaya ternak ayam potong. Pada web tersebut diberitahukan bagaimana cara memilih bibit ayam, seperti apa kandang yang baik, cara pemberian pakannya, dan pemberian vaksin, dan ada keterangan cara merawat ayam tiap minggunya. Yang ketiga, ada web bernama SDM dan Ayam Modern. Di dalam video tersebut berisi tentang SDM peternakan ayam broiler modern yang menggunakan closed house, yang mana bisa membuat kapasitas O2 di kandang dapat meningkat dan berpengaruh ke ayam tersebut. Yang keempat, web yang bernama Budidaya Ayam Pedaging Broiler. Di web tersebut berisi tentang perawatan broiler melalui
mulai dari pemeliharaan bibit, suhu kandang, sampai penyakit. Di dalam web tersebut terdapat teknis pemeliharaan yang sangat berguna untuk si pembaca. Yang kelima, ada web yang bernama Panduan Cara Berternak Ayam Potong Broiler Lengkap. Di web ini, kita mempelajari panduan pemeliharaan lengkap dari langkah-langkah berternak ayam broiler. Di web tersebut berisi rangkuman tentang cara berternak ayam broiler. Yang platform yang ketiga yaitu kami mengambil dari jurnal. Analisis usaha ternak ayam broiler di peternakan ayam selama 1 kali masa produksi. Dalam melakukan analisis, kelayakan usaha dilakukan dengan mempertimbangkan 5 buah aspek, diantaranya aspek hukum, aspek pasar, aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek finansial. Dari kelima aspek tersebut dilakukan analisis secara mendalam terkait dengan usaha yang dijalankan, yaitu usaha ternak ayam broiler. Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang dapat dilihat sebagai berikut. Aspek hukum dinyatakan layak untuk usaha ternak ayam broiler dengan berbagai hal yang mendukungnya. Oleh karena itu, pemenuhan untuk aspek hukum tidak ada hambatan dan dapat dipenuhi seluruh kebutuhan perizinan. Aspek pasar dapat dinyatakan layak karena masih terdapat peluang pasar khususnya di Jawa Barat. Selain itu, tingkat persaingan untuk usaha tersebut tergolong medium, sehingga masih dapat bersaing. Aspek teknis dinyatakan layak karena lokasi usaha yang mendukung dengan syarat-syarat untuk ternak ayam broiler, serta kegiatan operasional dan pemenuhan kebutuhan untuk ternak dapat dipenuhi. Aspek lingkungan dinyatakan layak karena limbah yang dihasilkan oleh ternak ayam broiler terdapat ditanggulangi dengan baik sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Yang terakhir, aspek finansial dinyatakan layak berdasarkan parameter-parameter yang digunakan untuk menilai prestasi, yaitu net present value internal. Yang kedua, penampilan produksi ayam pedaging yang dipelihara pada sistem lantai kandang panggung dan kandang bertingkat. Penampilan produksi ayam pedaging yang dipelihara pada kandang panggung lebih bagus dibandingkan dengan kandang bertingkat, karena pada kandang panggung diperoleh rataan konsumsi pakan yang lebih rendah, rataan bobot panen yang lebih tinggi, rataan pertambahan bobot badan yang lebih tinggi, rataan feed conversion ratio yang lebih rendah, dan rataan angka depresi yang lebih rendah. Yang ketiga, struktur biaya dan pendapatan usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Sleman. Di jurnal ini terdapat rata-rata pengeluaran dan pendapatan pada ayam ternak broiler. Nomor 4, analisis usaha peternakan ayam ras pedaging dengan pola kemitraan studi kasus di peternakan Bulilis Sancamindi, Cibodas. Usaha peternakan ayam ras pedaging dengan pola kemitraan skala 2.500 ekor ini layak untuk dijalankan dengan kriteria sebagai berikut. Usaha ternak ayam ras pedaging, pola kemitraan layak dengan perhitungan payback periode selama 7 bulan, break even point sebanyak 7.455 ekor ayam atau setara dengan 206.678 rupiah. NPN positif sebesar 3.252.725.000 dan IRR 151,8%. Berdasarkan hasil analisis terhadap risiko-risiko yang terjadi sebagai berikut. Tabel hasil analisis terhadap risiko-risiko yang terjadi. Risiko perubahan harga penjualan menurun lebih dari 9%. Peternak akan mengalami kerugian. Risiko perubahan biaya variabel
Apabila biaya variabel naik lebih dari 9%, maka peternak akan mengalami kerugian. Wabah penyakit pada pergantian musim apabila menyerang peternak ayam dan kematian ayam lebih dari 15%, maka peternak akan mengalami kerugian. Kesenjangan antara berat badan ayam yang kecil sementara pakan yang diberikan banyak dengan pemakaian pakan lebih dari 9%, maka keadaan normal maka peternak akan mengalami kerugian sebesar Rp2.678.316. Apabila terjadi risiko keterlambatan pengiriman pakan, peternak akan tetap mengalami keuntungan karena hasil produksi lebih besar ketimbang biaya operasional pembelian pakan. Apabila terjadi risiko bantuan sosial pada masyarakat yang dekat dengan lingkungan peternak ayam, peternak tidak akan mengalami kerugian karena acara bantuan sosial untuk hari-hari besar Islam tidak terjadi pada setiap siklus. Apabila semua risiko terjadi secara bersamaan, maka peternak akan mengalami kerugian yang sangat besar dengan nilai kerugian sebesar Rp8.554.732.000. Pembelian bibit ayam di atas 8.000, maka peternak akan mengalami kerugian karena keuntungan yang didapat lebih kecil dibandingkan dengan biaya operasional pembelian bibit ayam yang besar. Semakin besar skala usaha, ayam akan keuntungan bersih yang diterima peternak semakin besar. Nomor 5, analisis ekonomi pemeliharaan ayam broiler dengan pemberian tepung kulit pisang, kepok fermentasi plus fat suplemen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tepung kulit pisang kepok fermentasi dapat digunakan sampai 10% ditambah bungkil kelapa 6% dan fat suplemen 1% untuk mensubstitusi sebagian pengguna langsung komersil selama periode finisher tanpa berpengaruh nyata terhadap berat badan akhir dan total konsumsi langsung ayam broiler. Substitusi ransum komersil dengan tepung kulit pisang kepok fermentasi plus bungkil kelapa plus fat suplemen selama periode finisher menurunkan biaya konsum dan menaikkan income over feed cost dan total income dalam pemberian ayam broiler. Ransum komersil paling layak dan menguntungkan jika substitusi dengan 7,5% tepung kulit pisang kepok fermentasi plus 4,5% bungkil kelapa 1 plus 1% suplemen 1% selama periode finisher pemeliharaan ayam broiler. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.